Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Gorontalo menjadi dampak bagi sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebutkan dalam pelaksanaan rapat Forkopimda terbatas pada Senin 4 November 2024 yang dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo. Tidak bingung nanti dalam pelaksanaan pilkada ini semua pada saat statement saya. Thomas Mopili selaku Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan kebanyakan yang terlibat adalah mahasiswi yang memenuhi kebutuhannya melalui cara ini. Dampaknya pun bisa jadi dari minimnya upah daripada orang tua mereka sendiri dan dari hasil penyampaian seluruh perwakilan Forkopimda, upah minimum regional atau UMR di Provinsi Gorontalo dipastikan akan naik. Pemerintah provinsi pun akan berkoordinasi terkait pembahasan dan penetapan UMR tersebut. Yang pertama persiapan Rakornas, kunjungan Rakornas di Jakarta yang acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 7 ya. Maka diatur apa saja yang bahan-bahan yang perlu didiskusikan di sana. Yang kedua juga isu-isu lokal, pemilu, kemudian pilkada. Nah, semua sudah menyampaikan KPU apa yang kurang, apa yang akan dipersiapkan, misalnya alat-alat kebutuhan untuk pilkada, kertas suara, kotak suara, dan lain-lain. Nah, saya kira itu tadi kita dengar semua bahwa dari KPU, Bawaslu juga minim masalah. Kalau Bawaslu Gorontalo Utara cuma satu kasus dan mungkin itu ketua DPR yang dipanggil kemarin di Goro. Selebihnya itu nihil, tidak ada masalah-masalah yang krusial di 6 kabupaten lainnya. Maka ini cukup baik, inflasi kita cukup terkendali sehingga mudah-mudahan Pak Gubernur juga pada posisi aman karena Gorontalo cukup terkendali inflasinya. Tanggal 25 ya kalau nggak salah akan berakhir semua PJ. Ada yang ditambah masa jabatannya juga, kalau yang kurang-kurang pasti akan diganti. Insya Allah Gorontalo ini pada posisi yang aman karena beliau bisa mengendalikan inflasi yang ditekankan oleh Mendagri. Perdagangan orang tadi disinyalir oleh Pak Gubernur, oleh Pak Kapolda. Saya sampaikan bahwa dari uraian tadi yang banyak disasar itu mahasiswa. Ya, menurut siswa yang lebih muda tidak ada, tetapi mahasiswa ini tentu dampak dari minimnya, ini kan berkaitan minimnya upah orang tua daripada mahasiswa yang membiayai kuliahnya, kurangnya beasiswa dan lain sebagainya, dampaknya sehingga akhirnya bisa yang rentan jadi korban itu adalah mahasiswa karena membutuhkan biaya, membutuhkan yang ini. Oleh karena ini perlu digenjot pendapatannya, edukasinya, bahwa kita harus memperbaiki pendapatan orang tua kita yang ada di kabupaten kota, di desa-desa. Kalau mereka punya pendapatan bagus, maka mereka bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang mahasiswa. Dan dampaknya bisa menangkal bujukan daripada perdagangan orang. Kalau itu rendah, sudah pasti mudah karena di agama pun mengatakan kemiskinan itu mendekati kekufuran. Kalau kita miskin gampang dibujuk. Ya, disuruh makan babi, kita kalau dikasih uang 2 juta kita makan itu kalau memang kita miskin. Nah, padahal itu tidak boleh. Nah, maka ini yang perlu kita jaga, itu yang kita bahas tadi, dan insya Allah tanggal 20 akan ada pengumuman bukan kenaikan, saya belum tahu naik atau turun UMR dan UMP. Tetapi sepintas saya mendengar bahwa ada kenaikan. Tetapi naik juga tidak bisa sembarang kita langsung. Bisa saja kalau perusahaan tidak mampu,
menerima kenaikan itu, larinya ke PHK. Dan kalau PHK, ya banyak lagi yang kehilangan pekerjaan. Berarti harus dikoordinasi dulu dengan perusahaan. Koordinasi tripartit namanya, antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Pemerintah di tengah. Itulah gunanya pemerintah. Dan mempersiapkan diri untuk hadir pada rakornas tersebut. Dari Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Kendali TV mengabarkan.